Perceraian meningkat, salah siapa? Kita akan bahas hari ini pemirsa, siang hari ini bersama dengan Mbak Ajeng lagi, psikolog. Karena kita mau kulik-kulik kira-kira apa sih faktor-faktor latar belakang yang menyebabkan perceraian ini bisa meningkat cukup tinggi. Dan selain Mbak Ajeng juga hadir melalui virtual, ada Wakil Pengadilan Agama Palembang, ada Pak Muhammad Aliuddin. Selamat siang Pak Aliuddin. Selamat siang Mbak. Oke, saya mau ke Pak Aliuddin dulu untuk melihat data di Palembang, Sumatera Selatan. Pak, sampai saat ini data perceraian di sana seperti apa, Pak? Angka perceraian untuk di pihak Palembang yang kami terima dari Januari sampai dengan Juli, khusus perkara perceraian sudah mendekati angka 1.300 perkara. Nah, sementara untuk jumlah keseluruhan perkara yang diterima pihak Palembang sampai dengan hari ini sudah 1.746 perkara. Oke. Jadi artinya dominan perkara perceraian, Mbak. Oke. Pak, kasus ini sekitar 1.400-an kasus ini yang menggugat kemudian dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, dan kalau mungkin ada data lebih lengkapnya apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Kalau perkara perceraian ini yang paling banyak dalam 3 tahun terakhir ini paling banyak diajukan oleh pihak istri. Jadi seperti yang sekarang ini sudah hampir 1.000 perkara itu diajukan oleh pihak istri, namanya cerai gugat. Itu, Mbak. Setelah didalami oleh pihak pengadilan, apa saja Pak yang kemudian ditemukan menjadi alasan perceraian di Palembang, Pak? Menurut pasal 19 peraturan pemerintah nomor tahun 75 yang ada 6 alasan itu, yang paling banyak itu adalah huruf F, yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, yang jadi persoalan, apa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut? Nah, inilah yang menjadi domain kita di dalam ruang sidang. Ternyata setelah diperiksa oleh majelis hakim dari ribuan perkara itu, faktor yang mendominasi itu diantaranya adalah satu, masalah ekonomi. Kemudian yang kedua itu masalah campur tangan pihak ketiga, yakni diantaranya adalah terjadinya perselingkuhan. Lalu mungkin karena sudah kota besar ya Mbak, jadi makin hiburan semakin banyak begitu ya. Perselingkuhan ini jadi akhir-akhir ini menjadi makin banyak. Di dalam alasan perselisihan dan pertengkaran itu juga ada campur tangan dari orang tua yang memihak. Kalau campur tangan yang tidak memihak kan lebih bagus. Ini kalau ada masalah diselesaikan. Nah, lalu yang selanjutnya itu alasannya karena adanya KDRT. KDRT ini jadi salah satu alasan sehingga banyak yang melakukan perceraian. Begitu, Mbak. Oke. Pak, data adanya cukup banyak jumlah perceraian ini sudah terjadi berapa lama sih, Pak Aliuddin? Sudah berlangsung lama itu. Perlu diketahui sekedar informasi bahwa Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palembang ini tahun ini memecahkan rekor Mbak, perkara terbanyak sepulau Sumatera, bahkan menerima perkara perceraian terbanyak di luar Pulau Jawa. Selama ini selalu tidak jauh berbeda dengan Medan, di Palembang dan di Timur Makassar. Pak Aliuddin, fenomena meningkatnya kasus perceraian ini apakah memang terjadi sebelum COVID-19 atau setelah COVID-19, Pak? Sejak sebelum COVID-19, Pak. Ya. Baik. Jadi memang problem bersamanya, Pak. Oke, itu data yang sejauh ini dimiliki oleh pihak pengadilan. Mungkin saya mau coba ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng tadi datanya seperti itu. Betul. Ini memang apa sih Mbak yang sebenarnya tengah terjadi di lingkungan sosial kita, kasus-kasus ketika pernikahan dalam keluarga, kemudian berujung perceraian dengan faktor-faktor tersebut? Iya, kita lihat memang memprihatinkan ya. Berdasarkan data betapa banyak perceraian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kalau tadi dari informasinya ternyata nggak cuma
momen pasca COVID, bahkan Sebelum sebelumnya COVID juga juga sudah terjadi, mulai ya. gitu, sudah mulai banyak sekali kasus-kasus perceraian yang saya tahu juga bahkan waktu di masa pandemi makin lama makin meningkat gitu. Jadi kita melihat bahwa yang namanya pernikahan sebetulnya menjadi sesuatu hal yang sakral, tapi ternyata kita juga melihat kenyataannya di saat sekarang ada banyak hal terjadi di dalam pernikahan, termasuk salah satunya adalah perselingkuhan. Kalau tadi berdasarkan data ada tercatat mengenai bahwa memang pemicu utama perceraian adalah karena perselisihan, tapi penyebab perselisihan adalah karena perselingkuhan, sehingga betapa banyaknya pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian, sehingga kita perlu lihat apakah memang ada hal terkait dengan norma di masyarakat yang mulai bergeser. Dikarenakan sepertinya kalau kita lihat informasi mengenai perselingkuhan banyak sekali ya di infotainment, di berita, sehingga ada kalanya hal ini bisa membuat pemikiran ya perselingkuhan menjadi sesuatu hal yang wajar terjadi. Padahal sebagai tiang dari pernikahan nomor satu adalah kepercayaan terhadap pasangan. Perselingkuhan merupakan bukti bahwa tidak terjadi kepercayaan dalam hubungan tersebut. Oleh sebab itu biasanya akan sangat melukai hati dari korbannya. Dan itu tentunya akan berdampak kepada hubungan dalam pernikahan secara keseluruhan ya. Mbak Ajeng ini kan juga psikolog ya, tentu pasti banyak pasien-pasiennya banyak juga banget. ya Mbak ya, yang konsultasi Iya, betul. ataupun mungkin pada akhirnya bercerai, Iya. ada yang perceraian juga. Kira-kira kalau dari pasien-pasien Mbak Ajeng ini rata-rata mayoritas bercerai dengan alasan apa Mbak? Nomor satu sih kebanyakan kalau ini pengalaman di ruang praktek ya, ya pengalaman di ruang praktek biasanya ketika tidak terjadi kesamaan pandangan mengenai banyak hal sih sebetulnya ya gitu ya, pada akhirnya beberapa orang memutuskan untuk ya lebih baik untuk bercerai. Tapi tadi betul masalah finansial menjadi salah satu hal ya cukup signifikan terhadap perceraian, juga masalah perselingkuhan pun memang punya dampak yang cukup besar untuk memutuskan bercerai atau tidak. Gitu. Nah, memang ada perubahan apa sih Mbak dalam lingkungan sosial kita yang kemudian kalau tadi Mbak Ajeng juga sempat bilang kalau secara norma itu kan seharusnya tidak begini, tapi secara kenyataan ternyata faktornya juga akhirnya banyak yang membuat perceraian ini bisa terjadi. Ada perubahan-perubahan dalam masyarakat kita kah yang kemudian memicu berbagai faktor tersebut Mbak? Sepertinya kalau kita lihat ya norma di masyarakat ini sudah mulai berubah dikarenakan kalau kita flashback ke zaman dahulu ya, orang itu untuk bercerai itu memutuskannya bisa ratusan kali ya, maksudnya istilahnya untuk bisa memutuskan sampai mau bercerai itu mikirnya panjang sekali gitu ya. Tapi kalau saya lihat fenomena di masyarakat sekarang itu ya udah ketika hubungan tidak berjalan dengan baik, kemudian ada banyak hal yang sebetulnya masih bisa diperjuangkan, tapi sayangnya nggak seperti itu gitu ya, dalam artian ya udah keputusan untuk bercerai itu menjadi lebih cepat datangnya daripada orang-orang di masa lalu yang ketika akan memutuskan bercerai itu banyak sekali pertimbangannya. Tapi berarti mereka sudah tidak memandang kalau pernikahan ini adalah hal yang sakral ya, sama seperti halnya putus nyambung dengan kekasih saja, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Dan kemudian bercerai juga bukan menjadi sesuatu hal yang tabu. Kalau zaman dahulu kan orang melihatnya, aduh jangan sampai bercerai, bagaimana caranya bisa mempertahankan pernikahan, bagaimana bisa bertahan supaya pernikahan bisa harmonis kembali, seperti itu yang terjadi sebelumnya ya gitu ya. Tapi di zaman sekarang saya melihatnya ada banyak pergeseran yang membuat orang menjadi lebih cepat untuk memutuskan bercerai daripada bertahan di dalam pernikahan. Nah, kira-kira faktor apa lagi lebih detailnya yang memicu pergeseran ini kemudian menjadi lebih cepat gitu terjadi Dan kemudian yang penting juga dampaknya apa sih, efeknya apa sih setelah pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Kita masih akan gali bersama dengan Mbak Ajeng dan tentunya bersama dengan Pak Aliudin, pemirsa. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu.
Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Ajeng dan juga Pak Aliudin. Saya mau ke Pak Aliudin lagi kembali. Pak Aliudin, mungkin kan juga Pak Aliudin nanti akan bergabung bersama kita tentunya. Kita akan mencoba memperbaiki hubungan komunikasi ke Mbak Ajeng terlebih dahulu. Mbak Ajeng bicara mengenai pergeseran nilai yang ternyata terjadi nih di realitanya. Ini sebenarnya faktor-faktor yang kemudian mempercepat terjadinya pergeseran nilai itu apa sih? Kalau kita lihat misalnya sosial media gitu ya, kita bawa ruang personal ke dalam ruang publik. Sehingga kalau misalnya dulu kita nggak pernah tahu rumah tangga orang lain seperti apa, sekarang justru menjadi bahan konten, ya kan? Sehingga ada tendensi saat orang seringkali melihat rumah tangga orang lain, dia akan melakukan comparison, perbandingan mengenai rumah tangga dirinya sama rumah tangga orang lain seperti apa. Misalnya nih ada pasangan yang sepertinya sangat harmonis, yang ideal, yang kayaknya pasangan itu saling support. Sehingga ketika hal tersebut tidak terjadi dengan diri seseorang, dia akan merasa bahwa itu menjadi sesuatu hal yang kurang. Dan itu terkait sama pasangan ya kan, gitu ya. Sehingga pada akhirnya akan muncul keinginan ataupun bisa jadi ekspektasi yang sebetulnya tidak sesuai ataupun jadi terlalu tinggi nih terkait sama pernikahannya. Itu salah satu contoh ya, kenapa kok jadi orang kok bisa terpicu untuk punya pemikiran untuk bercerai, pada akhirnya karena dia membandingkan rumah tangga orang lain seperti A, B, C gitu ya, sementara kok ini C, D, E gitu ya. Betul. Selalu di-compare lah. Iya, betul. Saya mau ke Pak Aliudin kembali. Pak Aliudin, ini kan ada ribuan data di Palembang kasus perceraian. Nah, setelah diproses kasus-kasus tersebut, apakah sempat ada mediasi yang dilakukan dan apa sebetulnya yang menjadi alasan bagi pasangan tersebut sehingga pada akhirnya memutuskan untuk tidak rujuk, Pak Aliudin? Iya, kalau untuk mediasi itu memang wajib Mbak ketika para pihak hadir semua. Nah, sesuai dengan Perma nomor 1 2016, semua perkara itu wajib dimediasi. Dan kecualinya perkara tertentu. Perkara perceraian wajib dimediasi. Oke, baik. Mungkin sekalian langsung supaya nyambung nih langsung ke Mbak Ajeng. Mbak, kalau kita membayangkan mungkin dalam persidangan begitu kan, ketika hakim juga menanyakan alasan-alasan kenapa tidak rujuk ini. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi di dalam personality mungkin ya, di dalam diri para penggugat ataupun juga yang tergugat ini yang sebelumnya ada di satu keluarga gitu Mbak. Apalagi kan mungkin ada generasi yang berbeda, tadi ada nilainya yang berbeda berubah. Bagaimana dengan ketika mereka membawa alasan ini untuk kepentingan kebahagiaan kayak gitu. Seperti apa tuh Mbak Ajeng? Banyak hal terkait dengan kebahagiaan yang kita rasa bahwa itu diperoleh dari pasangan gitu ya. Padahal sebetulnya kita perlu mencari kebahagiaan itu dimulai dari diri sendiri ya. Sebelum kalau kita mau minta dari pasangan, ya diri sendiri sudah bahagia belum gitu. Apakah kita menggantungkan kebahagiaan kita terhadap pasangan kita sehingga akhirnya ketika pasangan dianggap tidak bisa membahagiakan, membuat diri kita juga menjadi tidak bahagia. Itu yang tentunya ada banyak perbedaan pandangan, perspektif kalau kita bicara dari generasi dan generasi yang berikutnya kan beda-beda ya. Misalnya kalau generasi X seperti apa, baby boomers gimana, generasi millennials, apalagi sekarang udah Gen Z dan sekarang juga sudah sampai ke Alpha gitu ya. Jadi perbedaan antar generasi ini sebetulnya juga cukup signifikan membuat perspektifnya akan berbeda terkait dengan pernikahan. Kalau kita lihat misalnya di generasi baby boomers bahwa yang namanya pernikahan itu menjadi sangat sakral, bagaimana perjuangan mereka untuk mempertahankan pernikahan dan kemudian bergeser lagi nih ke generasi berikutnya yang bisa jadi lebih santai ya melihat pernikahan dan pada akhirnya kalau menurut saya bagaimana kita memandang pernikahan, tiap pasangan ini memandang apakah yang namanya pernikahan menjadi sesuatu hal yang patut untuk terus diperjuangkan dan dipertahankan akan juga berdampak kepada bagaimana nanti dia ketika mengalami badai dalam pernikahan, dia akan mencari solusinya dan penyelesaian supaya pernikahan tersebut tetap bisa bertahan.
Oke, saya mau ke Pak Aliudin lagi. Pak Aliudin, inikah juga sempat Pak dihadapi mungkin Pak Aliudin ketika ada di persidangan juga pasangan-pasangan ini bilang saya mau bercerai itu karena untuk kebahagiaan diri saya sendiri, mungkin dengan alasan A, B, C, D begitu Pak Aliudin. Ya, kalau alasan perceraian mereka kalau di ruang sidang itu Mbak, ya macam-macam Mbak. Intinya pokoknya hari ini mau cerai, besok mau cerai. Nah, kenapa mediasi kaitan dengan mediasi masih sedikit yang berhasil? Karena memang orang datang ke pengadilan itu setelah dilakukan proses-proses mediasi di luar. Jadi ada upaya musyawarah keluarga, ada juga yang melibatkan tempat Pak RT atau kalau di desa kepala desanya gitu kan. Nah, sehingga ketika sudah tidak berhasil mereka baru datang ke pengadilan. Meskipun demikian kita pihak pengadilan kita berusaha maksimal untuk melakukan mediasi itu. Tapi kalau alasan mereka itu ya macam-macam sih Pak. Tapi yang paling yang belum saya sebutkan waktu pertama tadi itu ada juga alasan meninggalkan salah satu pihak. Jadi alasan meninggalkan itu terkadang karena faktor eksternal bukan dari pihak pasangannya Mbak. Nah ini menarik, kenapa? Karena biasanya karena alasan ingin mencari kerja di luar negeri. Lalu ada lagi alasannya terpaksa harus lari dari rumah karena dikejar-kejar utang, itu loh. Akhirnya pasangannya juga nggak tahu di mana mau mencari, dan itu juga yang menjadi alasan hingga kalau sudah sampai 2 tahun berturut-turut tidak ada kabar berita yang mereka lakukan perkara perceraian. Itu sesuai dengan pasal PP 9 tahun 75. Salah satu alasannya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. Oke. Saya mau ke Mbak Ajeng lagi. Mbak Ajeng, ini sebetulnya dampaknya apa terhadap pasangan-pasangan yang pada akhirnya memutuskan perceraian dan apa kemudian saran yang bisa Mbak Ajeng berikan? Oke, kalau dampak ketika terjadi perceraian sebetulnya terkait juga dengan trauma. Ketika hubungan tidak bisa berjalan dengan baik, apalagi ketika pasangan tersebut sudah memiliki keturunan, sudah memiliki anak, tentunya akan ada banyak hal yang Lebih berat gitu ya. lebih berat lagi akan mereka hadapi. Karena nanti kalau misalnya mau berkeluarga lagi, berarti ada anak yang juga harus dipertimbangkan, dan menurut saya perceraian juga akan berdampak terhadap anak tersebut. Sehingga pertimbangkan dengan matang saat memang mau memutuskan untuk bercerai, karena tentu saja ini nggak hanya sekedar legalitas dari pengadilan saja, tapi itu juga akan berdampak secara psikologis terhadap tidak hanya pasangan, tapi juga kepada keturunannya, yaitu anak-anaknya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ajeng untuk perbincangannya, untuk analisisnya, dan juga Pak Aliudin sudah bergabung bersama kita siang hari ini. Terima kasih Pak. Ya. Boleh ditambahin Mbak sebentar? Oh, silakan sedikit saja Pak Aliudin. Iya, jadi harapan kami karena pengadilan ini kan lembaga yudikatif ya. Alangkah baiknya kalau data pengadilan ini diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi bahan pada saat musrenbang. Jadi kalau ada faktor ekonomi, ya pemerintah daerah atau pemerintah pusat sebagai eksekutif tentu harus menindaklanjuti. Kalau banyak terjadi perselingkuhan juga harus ditindaklanjuti. Kira apa langkah? Kalau karena faktor ekonomi banyak pengangguran, dibuatkan apa? Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Aliudin, terima kasih atas waktunya siang hari ini bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang.